Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas yang diberikan dan yang harus kita laksanakan setiap waktu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pertemuan kita kali ini kita akan melihat sebuah judul 4 hal negatif jika anda berburuk sangka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang adanya 3 rangkaian dosa yang bisa jadi kita terjatuh di dalamnya tanpa kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa sadar, maka dia akan berusaha mencari kesalahan dan keburukan saudaranya, membuktikan prasangkanya. Inilah yang disebut dengan tajassus. Sedangkan tajassus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya, yaitu ghibah. Karena orang tersebut berusaha untuk menampakkan aib dan keburukan saudaranya yang berhasil dia cari-cari, meskipun dia berhasil mendapatkannya dengan susah payah. Al-Hasimi rahimakumullah ta'ala berkata, ketika buah dari su'uzan adalah tajassus, hati seorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersu'uzan saja, maka dia akan mencari-cari bukti aib saudara tersebut dan akan sibuk dengan tajassus. Allah Ta'ala menyebutkan larangan tajassus setelah su'uzan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Namun apa jadinya jika ada seorang di dalam hidupnya selalu diliputi rasa curiga sampai berlebihan? Tentu itu menandakan ada yang salah pada dirinya, terlebih jika dirinya sendiri enggak bisa membuktikan apa prasangka dia terhadap orang tersebut benar, atau hanya semacam praduga pribadi saja. Tentu hal ini akan membuat diri sendiri dan orang yang curigai merasa tidak nyaman. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu jika prasangka buruk itu berlanjut, bisa-bisa akan membawa pada 4 dampak yang kita bahas sekarang ini. Dampak pertama, hati selalu larut pada perasaan cemas, gelisah dan tidak tenang. Terlalu larut pada prasangka buruk akan membuat anda larut pada rasa cemas, gelisah dan tidak tenang. Karena memelihara emosi negatif dalam diri juga akan membuat aura jiwa anda menjadi negatif. Dalam kacamata penglihatan anda, semua orang akan terlihat
bak musuh dalam selimut, muka dua, penjahat, pengkhianat dan lain-lain, meskipun gak sepenuhnya benar. Tahukah anda bahawa cara pandang seorang akan menentukan bagaimana cara orang lain melihat? Jadi, segera ubah kebiasaan buruk itu agar anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hidup menjadi tidak bahagia. Orang yang selalu dikelilingi emosi positif, maka yang kembali juga positif. Maka dari itu, dengan membuang segala prasangka buruk dan perlahan demi perlahan mencoba mengubahnya jadi prasangka baik, tentu juga akan mempengaruhi kondisi dalam jiwamu. Anda pun bisa merasakan hidup yang tenang dan bahagia. Hadirin rahimakumullah, pikiran negatif akan selalu timbul jika prasangka buruk masih Anda pelihara. Jika di mata anda semua orang akan terlihat sama, tak bersahabat, seperti musuh dalam selimut, sehingga anda menjadi larut pada rasa cemas dan agak aman. Tentu ini dampak yang baik, tentu ini dampak yang enggak baik sebenarnya bagi diri anda. Sedangkan anda sebagai manusia tentu juga butuh sosok orang lain untuk menghiasi hari. Jika anda masih memelihara emosi negatif itu hingga kini, maka anda akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, dampak yang ketiga, membuat permusuhan. Karena terlalu larut pada prasangka buruk, akan cenderung menampilkan ekspresi yang tidak bersahabat pada orang yang anda jumpai. Anda akan cenderung lebih sensian, mudah marah, membatasi diri dari pergaulan, sehingga dampaknya bisa memperburuk hubungan pertemanan anda. Karena orang lain tentu enggak akan merasa nyaman berada di dekat orang yang terlalu berburuk sangka. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, yaitu merasa kesepian. Prasangka buruk yang terus anda pelihara akan membuat anda merasa kesepian. Jiwa anda menjadi hampa dan kosong. Anda merasa bahawa semua orang enggak ada yang mau mengerti dan peduli pada anda, tanpa anda sendiri sadar. Jika itu semua terjadi karena anda sendiri yang membuat, maka orang lain, maka dari itu jangan selalu menyalahkan orang lain. Saatnya anda mulai berbenah dan introspeksi diri untuk hidup yang lebih baik. Maka dari itu, buang segala hal yang dapat membuat anda merasa enggak tenang dan bahagia. Salah satunya, selalu berusaha berfikir positif dan selalu berprasangka baik pada siapapun. Maka dari itu, segeralah ubah cara pandang anda sehingga anda bisa mendapatkan ketenangan hidup. Maka oleh karena itu, kita harus berbuat. Janganlah kita terlarut pada perasaan cemas dan gelisah. Hidup menjadi tidak bahagia dan membuat permusuhan dan merasa kesepian. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang baik, bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa menjauhkan dari prasangka buruk, apalagi yang larut dalam kesalahan menilai orang lain. Demikian ulasan singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi sendiri dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.